Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Jadi spesial Ramadan, mari kenali lebih dekat tentang puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi sama saya Ishraf. Di topik sebelumnya kita udah membahas mengenai puasa jaminan purna cipta darinya. Nah di episode kali ini kita akan membahas nih, memulai hidup baru pasca Ramadan. Tentunya saya tidak sendiri, seperti biasanya kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, yaitu Prof. Hardinsyah. Halo Prof, kembali lagi ya Prof sama Gimana saya kabar, Prof. Ishraf? Alhamdulillah. Prof sendiri gimana nih Prof? Wah, alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Nah, di topik kali ini Prof, kita ingin lebih tahu nih Prof, terkait memulai hidup baru pasca Ramadan. Pada berbagai episode sebelumnya kita udah membahas berbagai manfaat nih Prof terkait puasa. Puasa yang dilakukan dengan baik selama 30 hari Ramadan itu akan memberikan manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik, spiritual, kemudian mental, sosial, dan ekonomi. Nah, saya dan teman sehat yang lainnya nih ingin lebih tahu nih Prof, gimana biar manfaat ini bisa kita bawa meskipun udah bukan bulan Ramadan nih Prof. Artinya kita ingin memulai hidup baru dengan manfaat yang masih kita rasakan selama bulan Ramadan. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa ya, berat-berat. Jadi pertama tentunya dari sisi spiritual berarti kalau kita sukses menyelesaikan Ramadan berarti ada suatu kemenangan ya, sehingga diawali dengan Idul Fitri berikutnya. Nah pertanyaannya apakah kita bisa dan bagaimana kita bisa mempertahankan berbagai kebaikan yang telah kita peroleh ya. Ya mungkin pertama terkait spiritual dulu nih. Oke, kalau spiritual tentunya pada bulan-bulan berikutnya sebenarnya banyak tersedia ruang anjuran wajib maupun yang sunnah secara spiritual untuk ibadah ya. Kalau kita bicara sholat wajib selalu mau puasa mau tidak puasa juga sholat wajib. Tapi ketika bulan puasa kita dilatih untuk sholat sunnah malam ya. Bahkan dilatih untuk kita bisa bangun sepertiga akhir malam yang disertai dengan anjuran sahur. Tidak berarti kita akan sahur terus ya, tapi itu melatih kita bangun jam 3. Itu kan saat-saat secara spiritual media, waktu, kesempatan, momen yang bisa memudahkan kita mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa ya. Dengan kita sholat sunnah malam, berdoa ya. Peluangnya untuk bisa dekat lebih pada Tuhan dan untuk dikabulkan tentunya di situ salah satu momen yang bagus. Artinya apa? Di luar puasa pun setelah puasa harusnya kita bisa menyempatkan diri ya untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan ibadah sunnah malam, khususnya lagi tadi sekitar istilahnya sepertiga malam terakhir ya. Jam 3 jam 4 begitu. Itu secara spiritual yang lain juga ya ibadah sunnah. Kalau kemarin kita juga banyak ibadah sunnah di puasa, mungkin nggak sunnah rawatib istilahnya menyertai sholat wajib ya sebelum subuh, kemudian ketika kita setelah zuhur, ketika kita setelah asar, ketika kita setelah maghrib ya itu bisa tambahkan, diperkaya. Tentunya mungkin nggak bisa langsung dosis tinggi ya. Bertahap lah. Kalau misalnya sebelum subuh dulu ya sebelum subuh dulu. Kalau misalnya setelah maghrib atau setelah isya atau sebelum isya ya silakan gitu ya. Kita juga bisa puasa ya Prof, kan ada puasa sunnah juga. Betul ya. Jadi secara spiritual juga puasa ya. Kalau di luar sana kan saudara-saudara kita banyak yang puasa tanpa cari pahala. Yang penting dia bisa slim, bisa sehat. Nah, ini kan jadi manfaatnya double ya. Double. Pahala dapat, kemudian kalau puasa Senin Kemis, kemudian dapat lagi ya, mempertahankan, melanjutkan kesehatan yang kita raih, manfaat kita raih ketika puasa. Terkait spiritual Prof. Nah, kalau dari fisik sendiri gimana Prof? Ya, sebenarnya lagi-lagi fisik tadi menyertai spiritual yang kita lakukan. Dan misalnya kalau kita lanjutkan dengan puasa Senin Kemis,
kalaupun nggak sempat Senin Kemis ya, masih pekerja berat dan sebagainya, mungkin ada momen-momen tertentu pertengahan bulan 3 hari itu juga disunahkan ya. Jadi 3 hari itu menurut saya starting memulai manfaat ya. Gula darah kita turun, insulin kita turun, kemudian mulai upaya kalau kita lanjutkan dengan jumlah makanan kita tidak seperti yang dulu-dulu, makannya berhenti setelah kenyang. Nah, sekarang kita udah bisa lebih terlatih lagi kan. Berhenti sebelum kenyang, termasuk tadi ya kalau telat-telat kurang-kurang sedikit makan nggak apa-apalah ya, selagi dia masih sifatnya beragam, nggak akan kekurangan gizi. Itu juga menimbulkan manfaat dalam rangka tadi tidak menumpuk lemak lagi dalam tubuh kita yang tadi sudah normal teratur gitu ya. Kalau dari segi emosional ataupun dari segi mental nih Prof, mungkin sebelum Ramadan kita jadi lebih adem, lebih tenang. Nah gimana Prof setelah Ramadan ini, ada kiat-kiatnya ya, Prof? Intinya lagi tadi kan kalau tetap dianggap sebagai ibadah, ibadah itu kan dasarnya ketulusan ya. Pasti tulus itu orang pasrah karena berharap pada yang Maha Esa ya, Maha Kuasa dan imbalannya. Kalau itu dilanjutkan pasti akan terjadi menurut Bapak ya. Ya, tapi mental itu kan ada hal yang lain lagi yang berkaitan dengan daya ingat, salah satunya ya fungsi kognitif. Nah, itu tadi kalau bisa juga ada puasa berselang. Kalau di awal Syawal itu kan dianjurkan setelah 1 Syawal silakan dalam bulan Syawal memanfaatkan ada 6 hari. Bahkan imbalannya dahsyat ya. Seakan-akan puasa 1 tahun kan. Hanya nambah 6 hari ya. Diakan-akan itu luar biasa Tuhan memberikan janji dan itu bagian dari jaminan kan. Sehingga kita tertarik melakukan dan kita jadi mengendalikan diri. Coba bayangin hari ini lebaran ke sini, hari ini lebaran kemarin, wow. Kalau nggak terkendali yang 30 hari yang kemarin tuh hancur-hancuran jadi. Kalau dari segi ini Prof, sosial dan ekonomi sih terutama, karena mungkin kan selama puasa kita kan makannya biasanya cuma 2 kali 3 kali, berbuka kemudian makan malam sama sahur, mungkin lebih hemat gitu Prof. Nah kemudian gimana nih Prof biar kita bisa tetap hemat istilahnya setelah puasa atau setelah lebaran itu Prof? Ya kalau sosial ekonomi ada dimensi sosial, ada ekonomi ya. Kalau secara sosial harusnya silaturahmi tadi bisa dilanjutkan ya. Tadinya sering ketemu di masjid, kalau datang lagi ke masjid sesuai kemampuannya, paling nggak hari Jumat ya, itu kan dianjurkan jangan Jumatan di rumah ya. Itu bisa lagi ketemu silaturahmi lagi. Kalau bisa subuh bersama itu juga bisa meningkatkan hubungan-hubungan sosial lagi. Dan ekonomi itu mengikuti hubungan-hubungan sosial ya. Semakin orang rajin silaturahmi, insya Allah panjang umur dan rezeki kan dibalik itu dijanjikan ya. Nah masalahnya tadi di luar puasa akan terjadi pemborosan. Ini juga tanda petik ya, apa betul ya. Kalau tadi pada episode yang lalu Bapak sudah hitung ya. Karena ketika puasa Ramadan kita itu ternyata 29-30 hari itu bisa 100 kilokalori terjadi efisiensi, menurun kebutuhan 5% sampai 10%. 5% kalau 2000 berarti 100. Tapi kalau 10% orang itu dapat efisiensi terjadi, berarti 200 kilokalori dari kalori aja itu. Bapak hitung itu ya, selama katakan kita bisa mempertahankan saja kebutuhan tadi, artinya makan kita juga jadi nggak sebanyak yang sebelum puasa. 6 bulan ke depan nanti sedikit berubah 6 bulan lagi karena nggak bisa tahan lagi misalnya, itu dapat 0,8 setara dengan 0,8 juta ton beras bagi 175 penduduk Indonesia yang berpuasa. Kalau yang tadi penghematannya 10%, efisiensi energi ketika kita puasa bisa dilanjutkan 1,5 1,6 juta ton beras setaranya. Itu kan berarti nggak perlu impor ya. Ya, karena kita bisa menghemat produksi beras karena terjadi. Nah, kalau di SDGs namanya itu konsumen yang bijak. Ada kan butir SDGs ya. Yang bijak itu gimana? Produsen dan konsumen yang bijak. Artinya kan konsumen bijak tadi bisa mengatur mana sih yang pantas, tidak pantas untuk dimakan. Ya kalau makan berlebihan itu kan nggak pantas, merusak diri sesungguhnya kan. Jadi konsumen yang bijak bisa memilih
Dan kalau tadi memang dia kebutuhannya 1900 kilokalori, ya kurang lebih seperti itulah gambaran. Anunya ya, teknis gizinya. Tapi sederhananya sebenarnya, kalau kemarin kita sahurnya ternyata hanya cukup dengan setengah piring, ada sayur, ada buah, ada lauk, ya udah setengah piring, ngapain harus sarapannya jadi 1 piring lagi sekarang gitu ya. Atau mungkin karena apa ya Prof? Karena kan misalnya selama Ramadan kerjanya lebih ringan, itu perlu disesuaikan juga kan ya Prof? Ya kalau memang kerjanya lebih berat lagi ya disesuaikan, betul. Sama dengan minumnya tambah banyak lagi kalau berkeringat, berpanas-panasan. Tapi apa yang terjadi di balik puasa Ramadan diciptakan Tuhan, ternyata terjadi efisiensi, itu bisa diupayakan entah sebulan pertama, entah 2 bulan pertama, apalagi bisa sampai 6 bulan. Memang ketika mau Ramadan lagi, kalau ditimbang tuh udah naik lagi 1-2 kilo gitu ya. Artinya itu kan terjadi pentahapan. Nyatanya juga binatang-binatang di musim dingin, memang sebelum musim dingin dia menggemukkan badan dulu untuk cadangan, ketika dia istirahat ya. Nah, bisa juga sih kalau hanya 1 kilo sih enggak signifikan lah, enggak terlalu berpengaruh ya. Atau nanti upaya kita akan kembali lagi. Tapi kalau bisa bertahan, ini kan tadi bagaimana kita kiat supaya kita bisa hidup seperti kehidupan baru lagi setelah puasa, kan begitu tadi. Nah, mungkin terakhir nih Prof, mohon berikan tipsnya nih Prof, gimana biar kita memulai hidup baru setelah Ramadan itu tetap sehat dan bisa membawa manfaat-manfaat yang sebelumnya di Ramadan setelah Ramadan gitu Prof. Ya, kembali pertama tentunya kita perlu meyakini bahwa manfaat puasa itu ada, dan kalau kita coba maintain manfaat ini, kita coba pertahankan manfaat ini, akan tetap bermanfaat buat kita. Bahkan kalau kita laksanakan sebagai bangsa, ada 175 juta muslim di Indonesia, itu dampaknya buat bangsa dan masyarakat jadi besar gitu. Nah, kiatnya tentunya pertama ya tolong deh di 1 Syawal Idul Fitri itu jangan terlalu boros. Jangan terlalu mengejar banyak makan yang serba serba lontong disediakan, ada lagi mie, ada lagi nasi, ada lagi ketupat, ada lagi ketan, ada lagi kue, ada lagi gulai ini, gulai itu, ada lagi kue ini, kue itu, ada lagi rendang ini, rendang itu. Ya, please, kita berupaya yang sudah kita mulai sadar paham bahwa puasa itu bermanfaat, dan kalau kita bisa kendalikan ya, tidak langsung terjerumus pada makan banyak pada hari pertama, berikutnya hari berikutnya, atau kendalikan dengan mulai puasa Syawal. Itu salah satu cara kiat kita bisa mengendalikan diri, memulai hidup baru di mana tubuh kita, sistem hormonalnya semakin bagus, sistem imunitas kita semakin bagus. Sayang ya kalau kita cemari lagi gitu. Kalaupun juga terpaksa karena kerja berat dan sebagainya, ya pelan-pelan kemudian kita atur lagi dengan misalnya intermittent fasting, puasa Senin Kemis, atau puasa di tengah bulan, atau pas misalnya pas nanti bulan Muharram, puasa bulan Muharram ada sunahnya gitu ya, sambil dapat pahala. Baik, terima kasih banyak Prof. Banyak banget nih manfaat yang bisa kita dapat dari obrolan kali ini. Semoga juga bermanfaat ya bagi teman sehat semua. Terima kasih juga kepada teman sehat yang sudah mengikuti Lini Podcast sampai akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti Lini Podcast. Teman sehat bisa menikmati melalui channel YouTube Lini Sehat dan Spotify. Nah, teman sehat juga jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman sehat berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik mengatasi kulit kendor setelah Ramadan. Bye, terima kasih.